Ini berjuang. Jangan kelakuan dia. Aku tidak suka dengan perkataan dia. Nah, urusan saya harus jadi ribet. Memulai kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi di malam ini, saudara semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkan segala macam hajatnya, amin. Dan diangkat penyakitnya bagi yang sedang sakit, insya Allah akan mendapatkan kesembuhan. Nah, rajin-rajin baca sholawat syifa. Mudah-mudahan dengan sholawat syifa bisa mendapatkan banyak kebaikan, tentunya dalam kesehatan. Nah, kali ini saya akan membantu salah satu saudara kita yang datang tadi pagi ke sini. Si ibu datang ke sini ingin mencari tahu informasi tentang anaknya, yang kebetulan anaknya kemarin habis dari wilayah Jawa, dari Demak katanya, kerja di daerah Demak. Nah, tapi setelah pulang dari Demak itu mendapatkan keanehan si ibunya. Kok anaknya jadi berubah? Kok anaknya jadi nggak seperti biasa sikapnya gitu. Dan si ibu ini mendengar bahwa anaknya tuh mendapatkan pegangan di daerah Demak itu. Sempat pergi ke orang pintar, katanya dapat pegangan. Dan si ibu merasa aneh. Kok setelah dapat pegangan sikapnya anaknya ada perubahan. Senang menyendiri, lebih banyak sendiri. Nah, kenapa? Nah, si ibu bertanya-tanya, akhirnya sampai datang ke sini tuh saking penasaran ada apa. Dan bukan hanya itu, si ibu juga mempunyai sesuatu yang belum terpecahkan, yaitu tentang rumahnya. Bahwa di rumahnya beliau sering merasakan sakit kepala secara tiba-tiba saat pas mau melewati pintu gerbang. Jadi setiap mau lewat pintu gerbang, nah, beliau ini suka merasakan sakit kepala mendadak. Tapi kalau sudah lewat, katanya biasa saja. Tuh, setelah melewati itu sudah kembali normal biasa. Jadi saat pas ada di pintu itu saja, beliau merasakan kok seperti ini gitu. Akhirnya sampai datang ke sini ingin cari tahu. Kita coba cari tahu. Mudah-mudahan ada jawaban. Mudah-mudahan bisa terkuak. Kita langsung aja biar nggak lama-lama ya. Siapa ini? Dengan siapa? Masa tidak tahu? Saya tidak mengenali Anda. Saya yang pernah ikut ke sini. Pernah ikut ke sini kapan? Waktu itu saya tidak sengaja ikut ke sini. Mengantarkan orang yang pernah datang ke sini. Mengantarkan orang yang pernah ke sini. Ya. Oh, iya. Untuk apa mengantar? Karena saya
penasaran juga Dengan? dengan tingkah laku dan kepribadiannya. Saya jadi penasaran. Enggak, saya mau tanya tentang anaknya yang laki-laki yang kemarin pergi ke Jawa. Anak itu Iya, saya mau bertanya tentang dia. bertanya tentang apa, hal apa? Anaknya setelah pulang dari Jawa itu berubah sikap, berubah kelakuannya, sikapnya, karakternya berubah. Dia lebih pendiam, dia lebih banyak mengurung diri di kamar. Lebih baik begitu Memang kenapa? Ada apa? daripada menjalankan hal-hal yang tidak baik. Ya lebih baik begitu. Ya kan nggak wajar aja. Yang dulunya biasa suka bermain, sekarang kok jadi banyak di kamar. Itu disebabkan apa? Itu kepribadiannya pasti berbeda. Semua anak atau semua manusia pasti akan berubah sikap. Nah itu dia berubah sikapnya tuh karena apa? Apa karena bangsa jin atau karena apa? Tidak ada hubungannya. Justru sekarang, setelah itu, dia punya pendamping. Oh dia punya pendamping Ya. sekarang? Maksudnya siapa? Wanita? Perempuan? Bukan, Nah, apa tuh? itu makhluk seperti kami. Oh makhluk seperti kamu? Ya. Jadi bangsa jin? Ya, Kenapa dia mendampingi? setelah dia pergi, dia mendapatkan pendamping. Tetapi, untuk sekarang ini, Iya. masih dalam penyesuaian. Setelah dia pergi dari mana? Untuk apa? Pergi kemana dianya? Ke daerah sana. Nah perginya mau ngapain? Ke tempat itu. Itu diisi. Diisi apa maksudnya? Diisi ilmu. Ya, Untuk apa? untuk penjagaan diri. Oh, jadi itu. Ya, tapi bukan merubah sikap karena itu. Justru yang aku perhatikan sekarang ini justru lebih bagus. Lebih bagusnya bagaimana? Kan dia lebih banyak di dalam kamar, nggak bergaul seperti dulu. Bagusnya itu bagaimana? Dalam hal penjagaan dirinya, dia sekarang punya bentengan. Oh ya. Terus itu sikapnya kenapa berubah jadi lebih banyak menyendiri? Karena itu sikap hal yang wajar. Itu kepribadiannya. Hanya Kepribadian. dia yang tahu. Berarti ada rahasia dalam hatinya dong. Ya, Karena apa tuh? Tahu nggak? aku tidak tahu. Yang jelas, itu berubah sikap karena pribadinya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan bangsa kami, bahkan dengan bangsa yang sekarang. Mulai mendekatinya, mulai menyesuaikan dirinya. Siapa itu bangsa yang sekarang? Bangsa seperti kami. Nah kamu, kenapa bisa ada di sekitar situ? Kamu lagi apa? Aku sudah lama betah di rumah itu. Kamu sebagai apanya? Kok bisa betah dan tahu keluarga itu? Aku tinggal saja di situ. Tidak ada hubungan apa-apa. Terus kamu bisa tahu hal yang di Jawa begitu jauh keluarganya? Berarti kamu memperhatikan. Ya, Apa tujuanmu memperhatikan mereka? aku hanya memperhatikan. Siapa tahu mereka mengusikku. Tetapi sampai sekarang ini tidak ada yang mengusikku. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa di rumah itu aku
berdiam diri. Dan bukan hanya aku, sebangsaku, makhluk sepertiku, terkadang menempati rumah-rumah. Itu hal biasa. Iya, kalau menempati rumah mungkin biasa. Tapi kok kamu sejauh itu mencari tahu tentang keluarganya dan lain-lain? Aku juga punya kekhawatiran. Kenapa harus dia khawatir? berniat datang ke tempat ini. Tapi yang aku perhatikan, tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu harus khawatir? Khawatir dengan apa? Karena selain diriku, waktu itu Iya. ada juga makhluk yang terusir dari rumah. Ada makhluk yang terusir. Ya, aku mengkhawatirkan masalah itu. Hubungannya apa dengan keluarga itu? Tidak ada apa-apa. Terus yang ngusirnya siapa? Kok bisa terusir? Aku menceritakan temanku sendiri, sebangsaku sendiri. Sewaktu meninggalkan rumah, dia terusir. Kenapa harus terusir? Memangnya apa yang terjadi? Karena dia mulai jahil, sering membuat penghuni rumah itu sering merasa ketakutan. Setelah aku pelajari masalah itu, aku mulai belajar. Berarti aku tidak perlu untuk menunjukkan diri, karena tujuanku hanya berdiam diri di situ. Dan aku pun mengharapkan tempat tinggal. Oh ya, berarti yang diusir itu gara-gara sering mengganggu. Ya, Jadi diusir. ya, Kamu kalau ikut ganggu diusir juga berarti. ya. Maka dari itu aku memperhatikan gerak-geriknya. Siapa tahu ada hubungannya denganku, tapi selama ini tidak ada. Tidak ada. Nyebut tentang diriku. Mungkin karena kamu nggak mengganggu, temanmu mengganggu, makanya diusir dia. Ya, Kok temanmu mengganggu, kamu enggak? aku tidak mau karena bukan tujuanku. Aku hanya menginginkan rumah atau tempat Oh, kamu hanya. untuk aku diami. Jadi kamu hanya membutuhkan tempat singgah di situ. Ya, Kamu suka memang singgah di tempat itu. ya, Iya, iya. Ya memang kalau kita menempati wilayah orang lain kita harus sopan santun. Itu kamu udah benar. Jadi menghargai ya. ya. Nah, kamu kok bisa tahu cara menghargai itu dari mana? Dari siapa? Kamu mikir belajar. sendiri atau? Aku belajar dari memperhatikan temanku, kelompok-kelompokku. Berarti kamu berpikir sendiri ya? Ya, Wah, luar biasa. Kamu bisa cari tahu sendiri tentang bagaimana tata cara hidup manusia, sopan santunnya. Itu kamu bagus, bisa Ya. tahu tata cara. maka dari itu aku tidak mau menunjukkan diriku. Karena aku hanya membutuhkan tempat, bukan apa-apa. Kamu hanya butuh tempat ya. Iya, Aku bagus kalau gitu. mengikuti gerak-gerik ibu itu, penghuni rumah itu, karena aku mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Tetapi setelah aku perhatikan, tidak ada hubungannya denganku. Jadi aku merasa aman. Oh gitu. Kamu merasa aman ya? Ya, Terus di situ ada yang mengganggu nggak selama ini? ada. Ada. Tetapi itu bukan urusanku. Lah kamu kan tinggal di situ, kenapa nggak? Selama makhluk itu tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggunya. Aku biarkan urusan mereka dengan kehidupan mereka. Yang terpenting, aku tidak diusik dan aku tidak diganggu. Itu saja. Ya, yang terpenting itu. Tapi kan kamu tinggal di wilayah tempat manusia, nggak ada inisiatif mengusir makhluk itu? Tidak. Karena itu bukan aku. Itu datangnya duluan siapa? Datang duluan kamu atau duluan dia? Jelas datangnya lebih dulu aku. Lebih dulu kamu? Ya, Oh, datang lebih duluan kamu.
Terus kamu gak merasa terusik dengan kedatangan dia? Tidak. Nah dia kan baru. Karena tujuan mereka itu Iya. yang aku perhatikan mengganggu Mengganggu apa? kehidupan manusia di dalamnya. Iya, mereka kan mengganggu keluarga itu. Maksudnya saya tuh kenapa kamu kok nggak cari tahu kenapa gitu? Itu bukan urusanku, tetapi ada temanku yang sering keluar. Dia yang lebih tahu, bahkan dia memberi informasi kepadaku. Dia mengadu waktu itu. Temanku mau menemuiku dan dia mengadu Apa karena bahwa ketika mau masuk ke wilayah rumah itu, dia ada yang ganggu, ada yang hadang. Tetapi aku tidak mau tahu karena itu urusan temanku, ya. bukan urusanku. Nah, berarti yang saya ingin tahu sekarang, yang mengganggu itu ada berapa? Dari informasi temanku, di situ ada 2. Ada 2. Yang sering mengganggu. Kamu masa nggak pernah bertemu dengan yang mengganggu itu? Tidak. Kamu kan tinggal di situ bareng. Tidak, karena aku tidak pernah keluar. Baru kali ini. Maksudnya kamu memang nggak pernah bertemu dengan itu? Tidak. Memang beda wilayah? Jelas, beda wilayah. Aku berada di dalam. Sedangkan mereka di luar. Oh gitu. Ya kan sama saja ada di wilayah itu. Mereka ganggu rumah itu Ya, juga. tapi beda tempat. Aku tidak mau tahu urusan di luar. Kalau begitu, panggil temanmu. Ke temanmu lebih kenal. Ya, Nah, panggil. dia yang pernah mengadu kepadaku tentang hal itu. Iya. Tapi aku tidak peduli, karena itu bukan urusanku. Oh gitu. Jadi kamu hanya mencari tahu tentang keluarga itu aja? Ya, dan asal Iya. kamu tahu. Panggil temanmu aja dulu. Ya, Saya mau ngobrol sama dia. kalau dia tidak keberatan, aku panggil. Ya paksa. Baiklah. Sini. Nah, udah ada tuh. Ya. Kalau begitu, kamu lebih baik tanya. Iya. Iya, saya akan tanya dia. Coba kamu aja tanya ke dia. Kan teman kamu juga itu. Waktu itu, kamu memberi informasi kepadaku tentang yang berada di luar sana. Waktu itu aku tidak mau tahu, tapi sekarang ada manusia yang ingin tahu tentang masalah itu. Iya. Siapakah yang ingin tahu? Yang mana anak manusia? Kamu bicara sendiri, kamu jelaskan sendiri tentang masalah rumah itu. Aku tidak ada urusannya. Karena itu semua jadi urusanmu. Kamu juga sudah tahu bahwa aku tidak akan mencampuri urusan luar. Iya, sudah. Biarkan manusia itu sendiri yang bertanya kepadaku. Kamu nggak tanya? Langsung aja. Katanya di situ ada yang menyerang. Ada siapa? Ada 2 bangsa jin. Baiklah. Sebentar.
Kamu kembali dulu. Aku ingin jelaskan bahwa kita tidak bersalah. Ya, Iya nggak apa-apa, dia nemani di sini nggak apa-apa. Memang betul ada 2 bangsa jin di situ. Betul. Di depan Tentu saja mereka pastinya bertempat ketika 5 langkah dari pintu rumahnya. Berada tepat ketika mau memasuki wilayah rumah itu. berarti ada di depan dan ada di belakang ya. Nah, kamu kan mengenal dia. Katanya untuk apa mereka datang ke situ? Aku tidak tahu asal usulnya dari mana. Kalau tidak tahu, Tapi aku tahu maksud dan tujuan dari gerak-geriknya. ya mereka pasti jahat, tujuannya jelas. Yang pasti ketika aku berada atau mencoba mendekati mereka, mereka langsung saja menyerangku. Katanya kamu kenal, kata dia. Iya, Nah sekarang begini saja, berarti tempat kalian berdua itu berarti sudah tidak baik-baik. iya, tentu saja. Berarti jangan berdiam diri, Ya. bisa dikuasai oleh mereka suatu saat nanti. aku pun memikirkan hal itu. Ya itu udah jelas, mereka ini baru datang aja udah diserang, berarti mereka tidak baik. Tapi untungnya aku tahu. Dan aku ucapkan terima kasih kepadamu, wahai anak manusia. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena aku tahu kamu mencoba menghalangi makhluk itu. Aku tahu iya. yang kamu kerjakan tadi. Aku ucapkan terima kasih karena telah menjaga manusia yang berada di rumah itu. Iya, ya itu. Untung saja kamu. Jika tidak, mungkin aku tidak tahu nasib manusia yang berada di rumah itu. Iya, Terutama ibunya itu. Karena yang diincar itu sebetulnya bukan anak muda itu. Oh, Bukan dari keluarga itu. Akan tetapi yang diincar itu, iya, ibu itu. Oh gitu ya, berarti. Kalau begitu begini sekarang, itu kan juga kalian juga tinggal di sekitar situ. Iya, Jelas kami juga terancam. Suatu saat pasti terganggu kalau tentu mereka saja. lebih banyak. Karena itulah aku ingin menjelaskan semua tentang apa yang mereka kerjakan Gimana kepadamu. kalau mereka bawa ke sini? Mereka berdua bawa ke sini. Saya mau ngobrol sama mereka. Baiklah, Biar kalian lihat aja di sana dari jauh sembunyi. Ya. Kalian cuma tarik masukkan ke sini. baik. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku. Kamu ikut aja. Itu sama dia udah mau pergi. Ya. Ini lagi dipanggil ya, lagi memanggil yang di sana. Nanti masuk ke mediator ini akan berganti. Nah ini sedang ditarik paksa, jadi masih dalam proses penarikan. Ini berdua. Kalian sedang apa di rumah itu? Jelas, aku menjadi ini manusia yang ikut campur urusan gua. Ya, kurang ajar kamu manusia. Aku katakan, dialah orangnya. Dia yang coba tadi menghalangiku. Kalian mau ngapain tinggal di Dia nggak mau cari urusan. Jangan campuri urusanku. Nah,
Kalian kenapa mencampuri urusan si ibu? Bukan urusanmu, tapi ini urusan gua. Ya jadi urusan saya. Masalah gua dengan manusia itu bukan denganmu. Kamu berurusan dengan si ibu, berarti urusan dengan saya. Siapanya kamu? Anaknya bukan. Saya Kaliannya saudara. bukan, tapi jangan campuri urusan dia. Saya masih saudara dia. Jelas-jelas aku tidak terima. Nah, Karena kamu mencampuri urusanku. kalian sedang apa tinggal di situ? Itu sudah jelas bukan tempat kalian. Aku hanya ditugaskan untuk mengambil manusia itu. Sombong. Sombong apanya? Sombong apanya? Aku tidak suka dengan kelakuan dia. Aku tidak suka dengan perkataan dia. Kelakuan yang seperti apa? Manusia kelakuannya tidak sama, beda-beda. Aku tidak suka mukanya dengan kelakuan dia karena dia terlalu Terlalu apa? memaksakan diri. Itu mungkin- terlalu membanggakan dirinya. Aku tidak suka dengan perkataannya, selalu menyakiti. Itu mungkin perasaanmu yang tidak suka. Terus kamu Aku yang hubungannya apa? mengatakan. Dia tersinggung dan dia tidak suka kelakuan-kelakuannya. Enggak, hubungannya apa? Kamu dengan si ibu. Kalian kan bukan... Aku memang tidak ada hubungannya, tapi Tuanku yang menyuruh gitu berhubungan dengan dia. Nah, kan itu urusan manusia, bukan urusan kalian Aku saja. tidak peduli siapapun yang meminta bantuan kepadaku akan aku kerjakan dan aku selesaikan. Tapi gara-gara kamu mencoba menghalangiku, aku sudah berusaha masuk selama itu. Tapi sekarang gara-garamu aku terbatas gerak-geriknya. Kurang ajar kamu. Jadi gini, kalian nggak ada urusannya dengan si ibu. Itu urusan sesama manusia, bukan urusan kamu. Begitu. Tidak. Selagi ada manusia yang meminta bantuan kepadaku, aku akan membereskan itu semua. Dan aku sekarang ditugaskan untuk membereskan manusia itu. Aku ingin membuatnya celaka. Bahkan aku akan merebut nyawanya. Membereskan bagaimana maksudnya? Membereskan apa? Karena perkataannya itu, aku tidak suka. Tuanku tidak suka dengan perkataan yang telah dia ucapkan kepada dia. Nah, itu kan urusan tuanmu, bukan urusan kamu. Nah, itu kamu udah salah. Ikut campur urusan orang. Ikut Yang campur jelas. urusan manusia. Tidak. Tugas kami terhalangi. Terhalangi, bukan terhalangi. Kalian salah dalam mengerjakan tugas. Kamu yang menghalangiku. Jika kamu tidak menghalangiku, tugas kami sebetulnya akan beres. Dan sekarang makin panjang lagi Iya, ya, berarti tugasku. tugas kalian adalah menyakiti manusia. Ya, Kompak banget. Karena tujuanku, tugasku Ya, berarti itu hanya mengambil apa yang menjadi milik manusia itu. berarti tugas kalian salah menyakiti manusia. Sebenarnya tujuan kami sudah mau berhasil, tetapi atas kelancangan kamu ganggu. Bukan kelancangan saya. Saya nggak lancang. Saya Kamu ikut campur, kamu yang campur urusanku lama ini saya itu menjadi sulit. ya jadi gini. Saya itu kerja sama seperti kalian. tidak. Kalian menjalankan tugas, Tapi saya kamu pun jangan menjalankan campur tugas. urusan kami. Kami tidak ada urusannya denganmu. Nah, sekarang begini, pekerjaan kamu mengganggu manusia. Berarti kamu mencampuri urusan manusia. Karena aku ditugaskan untuk mengganggu manusia itu. Ya sama, saya ditugaskan untuk menyembuhkan atau mengobati bangsa manusia. Jadi saya pun tidak salah. Apa maumu sekarang? Mau saya ya saya mengobati si ibu, Gara-gara kamu harus sembuh. sekarang pekerjaanku makin panjang. Sebentar lagi. Padahal Nah. tidak sedikit lagi. Gara-gara Aku bisa kalian. merenggut dia. Sama gara-gara kalian, saya ribet ngurusin pekerjaan ini. Aku tidak ada urusan dengan manusia yang lain yang ada di rumah itu. Tapi urusanku hanya dengan manusia satu itu. Enggak, intinya saya jadi ribet gara-gara kalian. Nah, urusan saya jadi ribet.
Sudah aku katakan seperti itu. Jadi saya ribet tuh karena kalian. Tidak. Justru kamu yang membuat aku. Yang membuat ribet itu kalian, bukan saya. Tapi kamu yang mencampuri urusanku. Saya diribetin sama kalian berdua. Pada hatiku, kita tangkap saja bersama-sama. Saya. Kamu punya rencana? Dia mau menjerat. Kula nuhun pangapunten. Kula sing berasi dia. Aduh, bahasa Jawa lagi nih. Gimana? Ada apa? Betul mengerti sampean. Baik. Aduh. Ini udah ganti, langsung ganti ya? Langsung ganti nih. Tapi bahasanya langsung ganti Jawa. Dia lagi berusaha merubah bahasa seperti ini. Mohon ampun, aku mencampuri urusan panjenengan. Oh iya, itu tadi mereka datang ke situ mengganggu rumah si ibu. Ampun, kulo tidak berdaya atau belum berdaya, belum bisa melakukan apa-apa. Iya, Kulo ada apa-apa. masih menyesuaikan raga ini. Menyesuaikan raga. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi Kulo tadi sing- sudah dibuang kemana makhluk itu? Dibawa ke suatu tempat yang agak jauh. Yang satunya langsung dibawa sama ini. Kenapa harus membawa yang itu? Apa harus dipisahkan atau gimana? Iya, Kalau yang satunya nggak apa-apa di sini, saya tahan. jika mereka bersatu, itu ibarat sepasang keris atau dalam bahasa bahasa tanah panjenengan itu kujang. Masuk lagi. Kamu kemana, temanku? Kulo tidak kemana-manakan temanmu itu, koncomu itu anak. Koncomu ada Tempatku Kembalikan. di bawah sama Aku dia. tidak berdaya kalau tidak ada dia. Gitu. kulo serahkan urusan karo panjenengan. Ini ditahan di sini, iya. Ya. Oh iya, monggo. Tetapi aku tidak putus asa karena aku memperhatikan di sini ada celah. Ya udah keluar aja kalau bisa. Silahkan, monggo jika mau keluar. Yang jelas, aku tidak terima karena pekerjaanku terhalangi oleh kamu. Nggih. Kulo Kamu yang Boten mengganggu. Apa kata? Kamu yang mengganggu si ibu, bukan kamu yang direpotkan. Yang direpotkan itu kami di sini, bukan kamu. Jangan muter-muter. Tidak, Tidak apa? karena tugas itu lebih awal. Lebih dulu tugasku untuk mengganggu ibu itu. Enggak lah. Tugasmu lebih dulu tapi mengganggu. Ya. Manusia nggak mau diganggu. Kamu saja diganggu nggak mau kok. Kamu diganggu nggak mau. Manusia pun tidak mau diganggu. Kamu paham? Masa nggak paham? Gitu aja kok repot. Manusia nggak mau diganggu, kamu juga nggak mau diganggu. Tetapi aku Oh. tidak terima. Ya Kalau sama. begitu, Saya pun nggak terima. aku obrak-abrik tempat ini. Oh ya udah.
Monggo jika berani kamu. Jelas, aku berani. Tetapi tunjukkan kemana temanku yang tadi. Temanmu dibawa sama ini, di penjara sama beliau. Sampean lihat temanmu, koncomu lagi diapakan? Tidak, aku tidak mau seperti itu. Kamu apakan? Kamu sudah 2 kali menghalangiku. Oh, sudah Karena berarti Kulo udah 2 kali. ditugaskan untuk menjaga. Sebetulnya Kulo ini untuk menjaga. Oh, si Tapi ibu Kulo ya nggak masih apa-apa. dalam penyelarasan, belum seutuhnya mampu. Oh iya, menjaga nggak apa-apa, keluarga. nanti nggak apa-apa, jalankan saja, nanti bisa sendiri. Oke, Nanti akan menyatu sendiri. oke. Sebentar atau lagi akan selaras. Iya, nanti menyatu sendiri. Jadi tinggal ngurus kamu. Kamu kalau mau lawan, lawan aja. Di sini kan banyak yang seperti kamu. Sudah aku katakan, akan aku obrak-abrik tempat ini. Iya, silahkan aja. Pasti akan ketemu jalan keluar. Iya, monggo. Aku pergi dari tempat ini. Memang aku perhatikan banyak sekali yang memperhatikanku, tapi aku tidak takut. Ya udah, kalau nggak takut, lawan mereka aja. Akan kutunjukkan bahwa aku pun punya kemampuan. Iya, silahkan. Tanpa temanku. Monggo, monggo. Kamu perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma laqaw qala Musa bitum bishar innallaha la yuhibbu amalal mufsidin wa yahiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Qalu amanna bi rabbil alamin Musa wa Harun. Wis nyerah baik. Tidak, aku tidak mau seperti itu. Tidak, lepaskan aku. Nah, kamu mau Aku keluar dari tempat ini. yang mau perang itu Aku kan, tidak mau di sini. Tidak. yang mau berperang itu kan kamu. Kamu yang mau nggak mau di penjara di sini. Aku tidak mau seperti itu. Keluarkan aku. Makanya jangan sombong dengan keilmuanmu, belum seberapa. Aku tidak mau seperti itu. Lawan saja, kenapa nggak dilawan? Tidak. Aku tidak mau seperti itu. Ya udah, yang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang itu aja, yang ini. Baik. Biarkan aku seperti ini. Tetapi asalkan jangan seperti itu. Ampuni aku. Jangan diampuni dulu. Oh, lurus. Mereka itu berbohong. Mereka berbohong. Aku tidak berani. Kalau sudah seperti ini, aku tidak berani. Sudah sering mereka seperti ini. Oh, mereka sering seperti ini. Iya. Sering pura-pura mengalah. Sebelum ke keluarga ini, Ah, mereka sudah sering mengalah seperti ini. Tapi mereka tetap melakukan itu semua. mereka tetap mengulangi ya. Iya. Mulai dari sekarang, aku tidak berani. Pokoknya lepaskan. Aku tidak mau seperti itu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Sering mengulangi hal seperti ini, begitu. Iya. Oh iya. Itu pekerjaanmu berarti berpura-pura mengalah. Tapi Iya. kamu kabur, ganggu lagi orang. Biarkan mereka dikurung saja. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Tidak, aku tidak berani. Aku tidak mau seperti itu.
Saya nggak percaya sekarang. Udah dapat itu. Saya dari awal nggak percaya kalau kamu mengalah beneran. Ya kamu harus seperti teman kamu di penjara, diam. Sudah jelas kamu berpura-pura. Kamu Nah, lepas lagi nih. membocorkan semuanya. Itu semua kelakuanmu. Aku punya kemampuan. Jadi monggo keluarkan kemampuan itu. Sulo Dia mau nyerang. bertemu denganku. Oh dia mau nyerang itu. Dia mau bukan nyerang saya. Saya kira mau nyerang. Waktu itu memang aku mengalah, tetapi tidak untuk sekarang ini. Monggo keluarkan semua. Dari Jawa ya, yang satunya bahasanya Jawa terus ya. Dia masih punya pertahanan. Jadi dia masih punya pertahanan. Diikat tuh. Lepaskan aku. Lepaskan. Enggak, dia nggak bakal melepaskan kamu. Untuk kali ini, aku benar-benar minta ampun. Enggak. Siapapun yang bisa melepaskanku, Kenapa? aku akan ikut Untuk apa? dengan kalian. Siapa yang membawa kamu? Apapun perintah kalian akan aku laksanakan. Enggak. Saya akan lepaskan. Tuh, jangan percaya. Jadi jangan. Mereka memang seperti itu. Oh iya. Kamu memang udah terbiasa begini, jadi sulit dipercaya. Tidak. Kali ini aku benar-benar minta ampun. Asalkan ada yang bisa membebaskanku, aku akan menuruti apapun perintahnya. Jika memang seperti itu, berikan pusakamu itu. Nah, kamu punya pusaka juga kan? Ternyata kamu tahu. Baiklah, aku sudah tidak peduli. Yang terpenting aku terlepas. Dan aku akan mengikuti semua dengerin. perkataan kamu. Kamu punya pusaka dari mana? Dari siapa kamu dapat pusaka itu? Pusaka itu aku rampas Dari mana? dari seorang manusia. Kamu main rampas saja. Ya, Apa bentuknya? bentuknya dulunya sebuah benda, tetapi aku merampas isinya. Kamu bawa hodamnya buat apa? Untuk aku pekerjakan dan membantuku. Waduh, kamu merampas hak orang. Kembalikan dulu. Jadi hodamnya kamu ambil. Ya, Berarti pusaka itu sekarang kosong. ya, karena isinya sudah aku ambil dan aku simpan. Sewaktu-waktu aku keluarkan. Ya kembalikanlah ke dalam benda itu, karena tadinya dari benda itu. Kembalikan lagi dong. Baik, asalkan lepaskan dulu aku, karena hanya aku yang tahu di mana aku simpan. Kembalikan dulu, baru aku lepaskan. Itu harus aku sendiri yang mengambilnya. Tidak, termasuk pusaka yang ada. Selain itu curian yang kamu punya. Oh banyak, bukan satu. Punya dia satu.
Iya. Selebihnya temanku yang membawanya. Tidak, itu sepasang. Oh, sepasang. Koncomu siji, kawan siji. Iya, sudah aku katakan. Kembalikan. Aku hanya membawa satu. Kowe Berikan. siji sing gowo. Mana balikin? Ambil sendiri. Nah, disembunyiin padahal dibawa dari tadi. Tempatnya. Nah, ini lagi diambil. Ya. Tapi setelah itu lepaskan. Tidak, kau menepu. Mau menipuku. Kenapa? Kamu mencoba membohongiku. Kenapa memangnya? Tidak, itu bukan yang asli. Hmm? Dia memberikan bukan yang asli. Oh, jadi dia bukan yang asli. Iya, Terus masih disimpan masih disimpan gimana? olehnya yang asli. Oh, yang asli disimpan. Iya, dia masih menyembunyikannya. Dia masih menyembunyikan. Hmm, Berarti dia sudah lama bawa itu. iya. Memang Karena bisa itulah di. sumber dari kekuatannya. Jadi dia. Jika pusakanya itu diambil, Ya. Lepaskan. maka dia tinggal raganya saja. Oh. Silahkan ambil sendiri. Tidak akan mampu Lepaskan menyakiti aku, ambil sendiri. manusia lagi. Aku tidak. Jadi Urusannya lagi. kekuatan dia itu adalah hasil curian pusaka itu. Ya, ada dua pusakanya. Yang satu diambil dari manusia, yang satu memang punya dia sepasang dengan konconya. Oh, yang punya dia sepasang dengan Satu temannya. dia, satu punya temannya. Jadi jika digabungkan itu sepasang. Iya. Oh, gitu. Memang sudah berjodoh pusaka itu. Iya. Sudah pasangannya. Iya. Berarti tadinya gimana? Pisahkan dia. Oh, tadinya terpisah atau gimana pusaka itu? Iya. Iya. Oh, tadinya Pusaka memang. itu awalnya terpisah. Entah bagaimana caranya mereka mampu menemukan pusaka. Lepaskan. Oh, gitu. Lepaskan diriku. Lepaskan apa? Lepasin Awalnya apa? mereka tidak memiliki kemampuan, Ya. tapi setelah memegang pusaka itu, mereka mempunyai kekuatan untuk menyakiti bangsa manusia. Begitu. Iya. Berarti kamu biang keroknya. Kamu Makanya, sengaja mencuri jika buat ini menambah kekuatan ambil kamu. pusakanya itu, Iya, iya. mereka tidak akan berguna. Oh ya iyalah, pantesan. Berarti dia kekuatannya memang karena mencuri kekuatan pusaka itu. Curang kamu berarti. Tetapi Curang banget kamu. Kamu pengen menang tapi hasil curian. kamu tahu, Apa? sekarang aku tidak berani lagi. Jadi mulai sekarang lepaskan. Kamu bukan Kembalikan sekali ini pusakanya bohong. itu berikan kepadaku loh. Ambil paksa aja. Di mana letaknya? Kamu nggak ambil ngasih sendiri. tahu. Iya, di mana ngasih tahu dulu. Kamu nggak ngasih tahu ya gimana kita tahu? Itu urusan kamu sama dia, saya nggak ikutan itu. Kamu ambil sendiri. Aku beritahu tempatnya. Ya iya, coba dari tadi kasih tahu, mungkin udah selesai. Diampuni sama dia. Yang ikat kamu kan dia, bukan saya. Ya, disitulah tempatnya. Bukan di situ, tapi kamu simpan di dalam gua kecil itu. Oh, ada buah kecil di mana tuh? Wah, di tempat asalnya kayaknya ya. Di tempat asal kamu mungkin. Ya ambil sendiri. Sudah aku katakan. Yang terpenting aku terlepas. Tapi sebelum aku ambil pusakanya itu, kamu ambil dulu yang kamu kubur atau kamu tanam Oh, di ada. halaman rumah itu. Mereka menanam di pintu masuk sesuatu, sehingga ketika yang memasuki rumah itu Ya. terasa akibatnya. Kalau begitu, lepaskan dulu. Ikatannya. Lepaskan tangannya saja, kakinya masih diikat. Tidak,
aku sudah menyimpan. Jika tidak, nyawa temanmu menjadi taruhannya. Ya, Oh. aku berjanji. Ada gadean. Temanmu digadaikan. Nah, udah lepas. Baiklah, akan ku ambil. Tetapi setelah itu, kamu lepaskan sepenuhnya ikatannya. Ambil dulu, sangat banyak bicara. Iya, ambil dulu saja. Kalau sudah diambil, nanti kamu tinggal ngobrol. Ini sudah aku ambil. Akan ku kembalikan kepada Tuhanmu. Oh, dia mau ngembaliin kekuatannya. Terus, oh, dia serahkan ke tempat asalnya. Diserahkan ke tempat asal semua. Lepaskan. Dia lagi mengembalikan itu. Kenapa kamu minta lepaskan? Mau melawan dia kamu? Tidak. Dia tunggu sampai dia selesai. Kalau dia sudah selesai, baru nanti minta dilepas ke dia. Panas. Oh, udah beres. Panas kenapa? Cuma diikat, kamu nggak sabar. Sabar dong. Kamu lihat nanti Tuhanmu. Ya. Lepaskan. Aku akan lepaskan. Maaf, aku tidak berniat untuk melepaskan. Nggak akan Aku sudah dilepas. mengambil pusakamu. Apa bedanya? Kamu dengan diriku. Kamu Beda. rasakan apa yang kamu perbuat. Kamu Kamu selalu. juga seperti itu kepada manusia-manusia. Nah, betul. Rasakan sekarang akibatnya. Nah, betul. Berarti tidak ada bedanya dengan diriku. Kamu Beda cuma lah. menipu. Beda. Kamu bilang akan melepaskan semuanya. Di permainanmu, kamu membuat terlena manusia. Aku juga membuat kamu seperti itu. Oke, saya mendukung. Manusia merasakan seperti itu, sakitnya. Betul. Sekarang tinggal kamu yang rasakan. Nah, itu dia. Itu dia. Bahkan aku akan menambahkan semuanya. Oh. Wah. Langsung hancur. Mohon pangapunten nih. Ya, enggak apa-apa. Mungkin sudah terlalu emosi ya. Sebetulnya kulo sudah lama, tapi kulo saya Iya. belum bisa menyelaraskan seutuhnya. Jadi saya baru bisa menjaga anaknya saja, belum semuanya. Tapi sekarang secara perlahan namun pasti Iya, bisa saya nanti. sudah mulai bisa Alhamdulillah. menggunakan kekuatan untuk melindungi semua dari yang ada di rumah itu. Syukron, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Tapi- begitu, ya. Ada sedikit yang mengganjal Ada apa lagi? dari pertanyaan kamu Yang apa? yang tentunya kamu diberitahu oleh orang tuanya itu. Iya, betul. Sebetulnya bukan karena saya yang berubah atau membuat manusia atau anaknya itu
Seperti itu. Ya, jadi Karena memang hakikatnya bangsa manusia bertahap namun pasti itu akan berubah. Entah karena pikiran dengan kesehariannya, entah karena pikiran dari dalam hatinya, itu pasti akan berubah dan berubah sikapnya. Manusia tidak akan sejatinya selalu lurus, tidak akan sejatinya selalu turun. Pasti ada liku-likunya yang bisa membuat pikirannya semakin dewasa, gayanya, bicaranya pasti akan berubah. Betul. Dari pengalaman hidup juga ya. Oh, berarti Anda itu yang Khodam yang mengikuti yang baru itu ya? Oh, ini Khodam yang mengikuti anaknya yang baru dapat pegangan itu. Saya ditugaskan ini untuk Khodam pegangannya. Iya. Ya nggak apa-apa, silahkan dijaga. Berarti Anda baru ikut ya? Iya. Jadi ini Khodam yang dibawa anaknya itu, kan anaknya punya pegangan. Ternyata ini Khodamnya yang menjaga. Mohon ampun, pangapunten kalau saya tidak sopan. Nggak apa-apa, terima kasih banyak sudah jaga si abangnya, terus dijaga dan sesuai ini aja, sesuai apa namanya kemampuan. Sesuai kemampuan. Terima kasih ya sudah menjaga keluarga itu, khususnya menjaga si abangnya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ulun pamit. Monggo. Jalankan tugas dulu mengurus mereka. Ya, terima kasih. Tapi nitip pesan kanggo orang tuanya atau Iya. mboknya. Oh iya untuk mbok ya. Hati-hati karena ada yang mengincar dirinya. Oh iya Bukan mbok ya. kepada anaknya tapi kepada dirinya. Hati-hati. Nah, wong ra seneng ya. Iya, nggih. Ya. Wonge udah pada gelem kalau ucapan iku. Iya. Nanti disampaikan. Mohon pamit. Monggo. Monggo suwun. Allah. Jadi seperti itu ya, jelas berarti ternyata Khodam yang tadi itu, yang barusan itu adalah Khodamnya yang baru didapat tadi, yang saya bilang anak itu bawa pegangan. Ternyata itu Khodamnya ya tadi yang melawan, yang mengganggu. Nah, yang mengganggu itu adalah serangan. Berarti serangan itu adalah kiriman, di mana untuk menyakiti keluarga tersebut, terutama ingin menyakiti si ibunya. Karena tadi keterangan dari bangsa jin itu tidak cocok dengan sikap atau mungkin memang karakternya si ibu, nggak cocok dengan karakter si ibu. Ya, setiap manusia punya karakter. Terkadang itulah yang membuat masalah itu karakter kita yang tidak kita rasakan. Jadi tetap menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga kelakuan kita. Karena di sekitar kita mungkin tidak semuanya orang suka. Kalau orang memang dasarnya tidak suka, apapun yang kita lakukan ya tetap nggak disukai oleh dia. Nah, makanya kita harus betul-betul jaga sikap. Karena kita nggak tahu di samping kita tuh orang yang suka atau orang yang tidak suka. Nah, kalau orang yang tidak suka, jangan sampai kita tambah nggak disukai gitu. Kalau memang dasarnya orang itu nggak suka, akan sulit menjadi suka terhadap kita. Nah, jadi pada dasarnya menjaga sikap, tingkah laku, menjaga ucapan, itu sangat penting sekali karena orang bisa tersinggung dengan ucapan. Orang bisa tersinggung dengan kelakuan. Orang bisa tersinggung dengan sikap, dengan perilaku. Itu bisa menyakiti hati orang, itu bisa menyinggung orang. Sehingga orang akan membenci kita dan akan menjauhi kita. Nah, jadi untuk Anda yang merasa dijauhi teman, untuk Anda yang merasa dijauhi orang lain, untuk Anda yang merasa selalu dijauhi orang, untuk Anda yang merasa kok saya selalu dijauhi, maka mulai dari sekarang perhatikan sikap kelakuan kita.
sikap kita itu diperhatikan, seperti apa sikap kita, seperti apa kelakuan kita, seperti apa gerak-gerik kita, terutama dalam ucapan berucap. Seperti apa sih saat kita berucap? Nah, kita harus betul-betul sadar dengan diri kita. Sudahkah kita berucap dengan tatanan yang benar? Terkadang kita berucap tuh tidak tersusun rapih. Orang bisa salah paham. Nah, ini bahaya. Jadi berucap itu sangat penting. Kerapihan dalam berucap itu sangat harus bisa. Karena tadi efeknya bisa fatal, bisa salah paham gara-gara salah penyampaian. Jadi intinya penyampaian itu harus betul-betul rapih. Jangan sampai orang salah paham. Banyak sekali dari ucapan itu terjadi masalah, dari ucapan itu terjadi miskomunikasi, karena ucapan yang tidak baik itu banyak. Bahkan masih banyak di atas pun, golongan atas yang berucapnya itu semaunya. Banyak sehingga menyakiti hati orang dari ucapan. Jadi intinya perbaiki ucapan, perbaiki sikap, karena orang bisa nggak suka dengan ucapan. Daripada banyak ucapan lebih baik diam. Kalau kita dibenci orang, kalau kita dijauhi orang, berarti ada yang salah dengan ucapan kita, dengan kelakuan kita, dengan sikap kita. Berarti ada yang salah. Maka perhatikan ucapan kita, perhatikan kelakuan kita. Berarti orang menjauhi kita karena ada masalah dalam diri kita. Udah itu. Entah itu ucapan, entah itu sikap. Berarti ada yang tidak baik-baik saja dalam diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Karena sudah pasti yang bermasalah adalah diri kita. Mulai dari sekarang, ayo kita berubah. Perhatikan diri kita jadi lebih baik. Dalam ucapan, dalam sikap, dalam tingkah laku. Karena itu bisa membuat orang di sekitar kita tidak nyaman, lalu menjauhi kita, lalu Anda sendiri. Lalu Anda merasa di tempat kerja tuh hanya sendiri. Yang lain gak ada yang mau jadi teman. Padahal tadi, sikap tingkah laku kita. Terlalu pendiam juga nggak boleh, terlalu pendiam juga. Orang mau berteman jadi kikuk. Orang mau berteman tuh jadi kikuk, jadi karakuk, jadi sungkan karena terlalu pendiam. Jadi terlalu pendiam jangan, terlalu berisik juga jangan. Orang berisik ngedengerin ocehan, itu nggak enak juga. Dengan logat, gaya bicara, nada bicara itu harus diatur, nada bicara. Cara penyampaian, nada bicara itu harus betul-betul dipelajari. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.